Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini biarlah setiap kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Menaikkan syukur kita dan pujian kita baginya. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu dengan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami layak di hadapan-Mu? Semua hanya oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan dan nafas kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan hadir bertahta di atas puji-pujian kami dan berfirman bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini memberi hati, menyiapkan hati kami, membuka hati kami bagi tangan Tuhan menjamah kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Mari kita yang rindu beribadah kepada Tuhan bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Mari kita undang Allah Roh Kudus menjamah dan melawat setiap kita. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, mari kita rindukan Allah Roh Kudus menjamah kita. Hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita pujikan bait pertama, haleluya. Roh-Mu yang hidup, haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, buka hatimu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita berdoa. Seperti nyanyian tadi, saudaraku, ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Demikianlah hari ini, pagi ini, kita membuka hati kita sekalian untuk menyambut, menerima firman, bukan saja untuk mendengarkannya, tetapi sungguh-sungguh untuk menghidupinya, melakukannya. Bapa Sorgawi, berkata-katalah bagi kami siap diberkati pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, puji nama Tuhan ya. Besok itu kita akan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ada ungkapan terkenal dari seorang tokoh bangsa Amerika, yaitu John F. Kennedy, berkata, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang kamu berikan kepada negara. Perkataan itu menggemakan betapa pentingnya kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam hal itu bagi negara bahkan ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul bermanfaat bagi orang lain. Kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau ayat ini kita perhatikan, hendaknya terangmu bercahaya, itu sejajar atau paralel dengan perbuatanmu. Yang dilihat orang, perbuatanmu. Maka dengan cara perbuatanmu itu, kamu memancarkan terang. Jadi terang adalah figurasinya, penggambarannya, aksinya adalah perbuatan-perbuatan. Saudara, sebenarnya tidak peduli betapa hebatnya, betapa banyaknya aktivitas kita di dunia ini, tidak juga seberapa banyak sepak terjang, katakanlah gitu ya, kiprah kita, maupun pencapaian atau hasil-hasil yang kita peroleh, bila tidak ada dampaknya bagi orang lain. Nah, ini kita udah banyak aktivitas, berkiprah di mana-mana, dan mencapai banyak hal, tetapi bila kita tidak bermanfaat bagi orang lain, sebetulnya boleh dibilang kita itu gagal, tidak berguna, tidak bermanfaat, saudaraku. Sejatinya kita ditebus oleh Kristus supaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kerajaan Allah dalam hal aksinya bagi sesama, saudaraku. Ayat di atas sangat jelas bahwa orang berdampak karena perbuatannya. Melihat perbuatanmu, katanya gitu. Jadi dampak kita itu, manfaat kita itu akan terjadi melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya memang ada juga perkataan kita bermanfaat juga bagi orang lain. Katakanlah seperti seorang yang mengajar, seorang yang berkhotbah, seorang yang menjadi
penyalur motivasi, itu melalui perkataan. Tetapi lanjutannya hanya perkataan saja, bila tidak ada perbuatan, maka kita tidak menunjukkan manfaat, tidak bercahaya di depan orang. Akibatnya orang-orang tadi tidak memuliakan Tuhan. Hidup yang berdampak bukan karena banyaknya tingkat pendidikan kita, bukan karena banyaknya kita bepergian ke sana dan kemari, bukan karena betapa banyak list daripada kegiatan-kegiatan kita. Tetap kata kuncinya bermanfaat kalau kita menunjukkan hidup kita itu berbuat sesuatu bagi orang lain. Boleh dibilang dampak kita bagi kerajaan Allah adalah melalui perbuatan-perbuatan kita. Melalui perbuatan itu kita sedang menggenapi skenario Allah, skema Allah menebus kita seperti Dia memanggil Abraham dan kita semua sekalian keturunannya. Amanat Tuhan adalah, ku jadikan engkau masyhur, ku berkati engkau, lalu action berikutnya, supaya olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Kalimat itu penting kita garis bawahi, artinya adalah Allah mau memberkati orang-orang di sekitar kita, bangsa-bangsa di sekitar kita, melalui kita. Through me, through you, melalui kita, saudaraku. Berarti kalau kita nggak bermanfaat melalui perbuatan kita kepada orang lain, maka skema Allah tadi belum terjadi. Kita belum menggenapi rancangan untuk apa Abraham dan keturunannya termasuk kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita baca mundur beberapa ayat, saya bacakan bagi kita mulai ayat 13, yang tadi ayat 16. Ayat 13 sampai 15 bunyinya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, katanya, selain dibuang dan diinjak orang. No meaning kalau kita tidak memberikan rasa kepada dunia ini, tidak memberikan pengaruh. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, atau di tempat tersembunyi, tempat yang tertutup gitu ya. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dengan jangkauan yang luas di dalam rumah itu atau di tempat itu. Jadi dikatakan di situ kita diumpamakan garam, diumpamakan terang. Garam itu memberikan pengaruh, saudaraku. Mengawetkan kebaikan, saudaraku. Terang, menyingkap kegelapan. Orang berjalan dalam kegelapan banyak bahayanya. Kita bisa memberikan terang melalui perbuatan kita sebagai teladan, melalui dukungan yang kita berikan, tentu melalui penyingkapan kebenaran, saudaraku. Lagi, kembali kepada ayat yang ke-16 tadi, saudaraku. Demikianlah cahayamu, demikianlah terangmu, memberikan dampak kepada orang sekitar, karena mereka melihat perbuatan-perbuatanmu. Nah, pada renungan pagi ini, saya akan kaitkan dengan satu perikop lain di dalam Alkitab, yang juga merupakan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita buka sekarang Matius 21. Matius 21 ayat 18 tentang pohon ara. Demikian sabda Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Ini latar belakangnya. Ketika dalam perjalanan di pagi hari, Yesus lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara. Lalu pergi ke situ. Tentu ke situ untuk apa? Untuk mencari buah ara. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga
keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Nah, saudaraku, dari petikan cerita yang pernah terjadi di masa Tuhan Yesus ini, saya mau kaitkan dalam pelajaran kita pagi ini bermanfaat bagi orang lain. Begini Bapak Ibu, latar belakangnya saya beritahu dulu. Yesus sebetulnya tidak sedang murka kepada satu pokok pohon ara. Bukan, Yesus bukan orang yang kelainan gitu ya. Kok memarahi sampai kepada pohon, seperti murka, seperti mengutuki pohon, lalu pohon itu menjadi kering dan rontok daunnya. Marah sekali orang ini kok sampai buah pohon-pohonan pun dimaki gitu. Bukan, Yesus tidak sebetulnya sedang memaki pohon itu, Yesus bukan sedang murka. Tapi kita harus tahu dulu backgroundnya dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, dalam tradisi dunia agraris mereka, dengan pertanian terbatas di masa lampau, belum dengan pertanian modern ya. Nah, biasa di sana mereka bertanam itu adalah gandum, pohon ara, pokok anggur, dan lain sebagainya. Nah, tradisinya seperti pohon ara tadi atau pohon anggur gitu ya, maka buah perdana atau buah pertama yang keluar dari pokok itu pada musim itu dikumpulkan, dipanen, dan dibawa ke rumah Tuhan. Menjadi persembahan, disebut itu persembahan eh, perdana gitu ya, persembahan kepada Tuhan. Buah bungaran istilahnya gitu, buah yang pertama. Nah kemudian biasanya kan tanaman-tanaman tadi akan mengeluarkan panen yang lebih besar setelah itu. Nah panen yang lebih besar itu diperuntukkan untuk si pemilik pohon atau kebun itu. Kalau yang pertama tadi hasilnya langsung ke rumah Tuhan. Yang kedua ini bagi mereka. Lalu tradisi mereka, sesudah panen raya atau panen besar, nanti ada panen-panen susulan kecil-kecilan. Buahnya itu masih ada lagi tapi nggak terlalu banyak lagi. Nah yang ketiga ini mereka biarkan di situ. Tidak dipanen. Disediakan itu untuk siapa? Orang yang melintas. Orang yang fakir miskin. Orang yang berkekurangan. Boleh mengambil hasil panen yang kategori panen susulan tadi. Dan tidak terkategori mencuri. Memang itu sudah begitu aturannya. Nah Yesus yang tadi pergi mendekati pohon ara dan memeriksa adalah untuk buah panen yang ketiga, panen susulan itu. Dan dia tidak menemukan buah pohon ara yang mestinya ada di situ, entah beberapa biji begitu ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan gitu dugaannya. Ya, dugaan paling dekat adalah dan paling logis adalah si pemilik kebun tadi telah memborong habis, memanen habis. Bahasa Medan itu meleles gitu. Sudah panen, disusul lagi sampai habis ludes, sapu bersih. Yang harusnya untuk kaum yang pelintas, kaum marginal, kaum miskin, kaum yang sedang berduka. Maka Yesus bukan berurusan dengan pohon tadi, melainkan sebetulnya berurusan memberikan tanda nyata kepada si pemilik kebun bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, saudaraku. Jadi dari cerita pohon ara yang kering ini kita belajar, kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Amin. Selain bermanfaat tentu bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak bermanfaat juga bagi diri sendiri, bagi keluarga. Juga bermanfaat tadi seperti persembahan kepada Tuhan. Tapi juga bermanfaat kepada orang lain. Nah, dalam dunia modern kita mungkin nggak bisa lagi menerapkan cara tadi 3 kali panen dibagi-bagi begitu. Sebab kalau begitu nanti mungkin kesulitan juga kita memanage itu. Maka kitalah yang mengaturnya. Sebab sebagian hasil tanaman kita kan panennya tidak ada kategori 3 kali, 3 periode. 1 kali gitu. Misalnya panen padi kan sekali. Panen apa lagi? Panen durian mungkin masih ada susulan. Tapi seperti kebun tebu kan sekali tebas semuanya. Atau misalnya pokok kayu manis kan sekali tebas semuanya. Atau mungkin bukan pertanian, di dalam industri, di dalam bisnis yang lain.
kita menganut gaji mungkin, kita menganut hasil proyek mungkin. Kan tidak selalu bisa seperti kategori tradisional tadi. Tetapi kita harus ingat hidup kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Ada satu semboyan yang terkenal di dalam kekristenan. Hidup orang Kristen itu disebut pro deo et patria, bahasa Latin. Pro deo artinya bagi deo, theo bahasa Yunani, Tuhan. Jadi hidupku pro deo, bagi Tuhan. Lalu et patria, dan, et itu dan, patria itu masyarakat, umum, publik. Jadi selain saya berguna bagi Tuhan, saya berguna bagi patria atau orang lain atau sesama, saudaraku. Nah, itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Memang sudah banyak kita dan mungkin sudah sangat kenyang dengan khotbah bagaimana Tuhan memberkati kita, menyembuhkan sakit kita, memberikan segala yang baik bagi kita. Juga ini harus diseimbangkan bagaimana kita memberikan kepada orang lain, bagaimana kita berguna bagi orang lain, bagaimana kita mendatangkan benefit bagi orang lain. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kalau kita hidup di dunia ini, kita harus hidup memancarkan terang melalui perbuatan-perbuatan kita, sehingga hasilnya Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Demikian renungan kita. Marilah kita berdoa, sepakat kita untuk melakukan firman ini. Bapa Sorgawi, kami dengarkan firman-Mu bahwa kami harus bermanfaat bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mempunyai daya dorong, motivasi, supaya kami tidak hidup terkungkung bagi kepentingan diri kami sendiri. Melainkan kami juga melihat orang lain, bahwa hidup kami harus memberkati orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, berbuat baik bagi sesama, memberikan uluran bagi orang lain. Sebab dengan cara itulah kami melakukan panggilan kami sebagaimana ditetapkan bagi Abraham, supaya melaluinya semua kaum di muka bumi beroleh berkat Allah. Kami adalah keturunan yang mewarisi janji itu. Melalui kami, banyak orang akan mendapatkan salum dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tatkala kami melakukan perbuatan-perbuatan yang benar ini, kami percaya Tuhan melimpahi kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kepada kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi perayaan kemerdekaan negeri kami besok hari. Tuhan memberkati. Perdana akan diadakan perayaan di ibu kota Nusantara. Tuhan memberkati pula. Biarlah Indonesia bangkit. Engkau memberkati negeri ini. Engkau mengangkat kami naik bukan turun. Menjadikan negeri ini mengalami kemakmuran. Rakyatnya berbagian dalam kemakmuran atas tanah air yang berlimpah-limpah berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Juga kami serahkan gereja kami. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan diri kami. Di tangan Tuhan kami pasti melakukan perkara yang besar. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, dan penyertaannya daripada Roh Kudus, serta anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, menyertai kita, menjadi berkat bagi kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.